Banyak orang yang merasa kalau gaji kecil itu bikin susah mengatur keuangan. Boro-boro untuk nabung atau investasi. Buat kebutuhan sehari-hari aja susah. Padahal, kunci utama sebenarnya bukan di besar atau kecilnya gaji, tapi bagaimana cara kita mengelolanya. Dengan strategi yang tepat, meskipun gajinya UMR, insya Allah kalian tetap bisa punya tabungan dan hidup lebih tenang. Mari kita simak tips-tips untuk mengatur keuangan khusus untuk teman-teman yang merasa gajinya masih kecil. Tips yang pertama adalah sisihkan tabungan di awal dan bukan di sisa. Banyak orang menabung dari sisa-sisa uang di akhir bulan. Padahal cara ini sebenarnya kurang tepat karena uangnya bisa jadi sudah habis duluan. Sebaiknya sisihkan tabungan begitu menerima gaji meskipun jumlahnya kecil. Dengan menabung di awal, teman-teman jadi terbiasa hidup dengan sisa uang yang ada. Ini juga melatih disiplin dan membuat tabungan kalian terus bertambah setiap bulannya walaupun pelan-pelan. Selain itu, tabungan yang rutin akan sangat berguna kalau ada kebutuhan mendadak atau darurat. Jadi jangan tunggu sampai akhir bulan, tapi sisihkan uang untuk tabungan di awal. Tips yang kedua adalah cari penghasilan tambahan. Kalau kalian merasa gaji bulanan masih kurang, nggak ada salahnya mencari penghasilan tambahan. Teman-teman bisa mencoba kerja sampingan, misalnya aja jualan online atau menawarkan jasa sesuai keahlian kalian. Penghasilan tambahan ini bisa membantu menutupi kebutuhan atau bahkan menambah tabungan. Nggak harus langsung besar sih, yang penting ada usaha untuk memperbaiki kondisi keuangan. Selain itu, dengan punya penghasilan tambahan, teman-teman juga akan lebih fleksibel dalam mengatur keuangan. Kalau ada kebutuhan mendadak, tidak perlu panik karena ada cadangan pemasukan. Tips yang ketiga adalah mengurangi jajan dan makan di luar. Salah satu pengeluaran terbesar biasanya datang dari jajan atau makan di luar. Teman-teman bisa mulai membiasakan diri untuk masak sendiri di rumah. Selain lebih hemat, kita juga bisa mengatur menu sesuai selera dan kebutuhan. Kalau memang harus makan di luar, coba pilih tempat yang sesuai dengan anggaran dan frekuensinya jangan terlalu sering. Coba atur jadwal, misalnya hanya sebulan 2 kali gitu untuk memberi hadiah pada diri sendiri. Tapi di luar itu, coba bawa bekal ke kantor atau ke kampus supaya bisa menjadi solusi hemat yang sehat. Uang yang biasanya dipakai untuk jajan bisa dialihkan ke tabungan atau kebutuhan lain yang lebih penting. Tips yang keempat adalah bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Seringkali gaji kecil itu terasa nggak cukup karena kita sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Teman-teman harus belajar memprioritaskan kebutuhan pokok seperti makan, transportasi, dan tempat tinggal. Kalau ada keinginan untuk beli barang yang sebenarnya nggak terlalu penting, coba pikirkan lagi. Tanya pada diri sendiri, apakah barang-barang itu benar-benar dibutuhkan atau sekedar ikut-ikutan tren. Dengan membiasakan diri seperti ini, kalian bisa menghemat banyak pengeluaran. Selain itu, menunda keinginan juga bisa melatih kalian untuk lebih sabar dan bijak dalam mengelola keuangan. Kalau memang masih ingin membeli sesuatu, coba sisihkan uang sedikit demi sedikit sampai cukup daripada langsung mengorbankan kebutuhan utama. Tips yang kelima adalah buat anggaran bulanan yang jelas. Langkah pertama yang wajib dilakukan adalah membuat anggaran bulanan. Teman-teman harus tahu nih, uang kemana aja sih perginya setiap bulan? Catat semua pemasukan dan rencanakan pengeluaran mulai dari kebutuhan pokok sampai hiburan. Dengan anggaran yang jelas, kalian bisa lebih mengendalikan pengeluaran dan menghindari belanja impulsif. Kadang tanpa sadar, uang jadi habis untuk hal-hal kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting. Kalau sudah ada anggaran, maka kalian bisa lebih disiplin dan tahu batasan. Selain itu, anggaran bulanan juga bisa membantu kita dalam menentukan prioritas, mana yang harus didahulukan dan mana yang masih bisa ditunda. Dengan begitu, keuangan kalian juga jadi lebih terarah dan tidak gampang bocor. Tips yang keenam adalah hindari utang konsumtif. Utang memang kadang sulit dihindari, tapi sebisa mungkin hindari hutang untuk hal-hal konsumtif seperti beli gadget baru atau untuk liburan. Kita harus sadar bahwa utang konsumtif hanya akan membebani keuangan di masa depan. Kalau memang terpaksa berhutang, pastikan untuk kebutuhan yang benar-benar penting dan produktif. Misalnya untuk modal usaha kecil-kecilan atau beli rumah. Jangan sampai gaji kecil kalian habis hanya untuk membayar cicilan barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Selain itu, utang konsumtif akan membuat kalian stres dan sulit menabung. Sebaiknya tahan dulu keinginan, kumpulkan uang sedikit demi sedikit, dan beli barang secara tunai kalau uangnya sudah cukup. Tips yang ketujuh adalah manfaatkan promo dan diskon dengan bijak. Promo dan diskon memang menggoda, tapi teman-teman harus tetap bijak memanfaatkannya.
Jangan sampai malah boros karena tergoda belanja barang yang tidak dibutuhkan. Gunakan promo hanya untuk kebutuhan pokok atau membeli barang yang memang sudah direncanakan sebelumnya. Dengan begitu, kalian bisa menghemat pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas hidup. Selain itu, rajin membandingkan harga sebelum membeli juga bisa membantu kita mendapatkan barang dengan harga terbaik. Tips yang ke-8 adalah catat semua pengeluaran. Mencatat pengeluaran harian mungkin terdengar sepele, tapi dampaknya besar. Teman-teman jadi tahu kemana saja uang kalian pergi dan bisa mengevaluasi pengeluaran yang bisa dikurangi. Dengan catatan pengeluaran, kalian juga bisa lebih mudah membuat anggaran di bulan berikutnya. Kadang ada pengeluaran kecil yang sering terlewatkan, tapi kalau dijumlah ternyata lumayan besar. Selain itu, kebiasaan mencatat pengeluaran juga melatih kita jadi lebih disiplin dan bertanggung jawab terhadap keuangan sendiri. Tips ke-9 adalah membuat dana darurat. Menyiapkan dana darurat itu sangat penting, apalagi untuk teman-teman yang gajinya masih pas-pasan. Dana ini bisa digunakan untuk keperluan mendadak seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan tak terduga lainnya. Mulailah dengan target kecil, misalnya 1 juta dulu, lalu tingkatkan perlahan sampai menutupi kebutuhan misalnya 6-12 bulan ke depan. Sisihkan aja sedikit demi sedikit dari gaji setiap bulannya. Selain itu, dana darurat sebaiknya disimpan di tempat yang mudah diakses tapi tidak gampang diambil untuk keperluan sehari-hari. Misalnya dengan ditaruh di rekening bank yang berbeda. Dengan begitu, kalian punya perlindungan finansial kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan tips yang ke-10 adalah terus belajar dan evaluasi keuangan. Mengatur keuangan itu adalah proses belajar seumur hidup. Kita harus terus mencari informasi, nonton video yang bermanfaat, membaca buku, atau mengikuti seminar tentang keuangan supaya tetap up to date dengan bagaimana cara mengelola uang. Karena kan zaman juga berubah terus ya. Jangan lupa juga untuk rutin mengevaluasi keuangan setiap bulannya. Lihat apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang masih perlu diperbaiki. Dengan melakukan evaluasi, teman-teman bisa menemukan cara-cara baru untuk berhemat atau menambah penghasilan. Selain itu, dengan terus belajar, kita juga akan lebih siap menghadapi perubahan dan tantangan keuangan di masa depan. Ingat bahwa gaji kecil bukan halangan untuk hidup sejahtera, asal kita mau terus belajar dan berusaha. Sekian dulu video kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye!